waktu itu sempat di endoskopi. Iya. Kata dokter, katup lambungku itu ternyata kendor. Oke. Nah, sebenarnya aku nggak nyalahin kan aku biasa keluarin dari atas. Ya pasti lama-lama katup lambung aku kendor. Pasti ya. Sekarang paling cuma latihannya adalah minum Nexium kayak Nexium ya, sekitar 30 hari. Sama nggak boleh sendawain. Nggak boleh muntahin, nggak boleh muntah, sama nggak boleh sendawa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Akhirnya kan nikah nih, dalam 3 bulan atau 6 bulan. Nah, baru kenal dong. Iya. Itu pasti. Beneran naik turunnya malah di awal. Di setahun pertama itu nggak pernah berantem. Sebelum aku nanya tentang orang tuamu, aku masih penasaran juga bahwa ini nggak sih, maksudnya kayak berapa tahun baru bisa mendapatkan flow enaknya menikah? Di 1 tahun pertama lumayan hancur ya. Karena aku pun nggak terbiasa sama media. Waktu sama G pernikahan ada media, terus G sempat berantem sama masa lalunya juga media. Pokoknya gitu-gitu kan yang aduh heboh banget deh. Di awal media, semua orang ikut campur. Di saat itu juga aku dibilang orang ketiga dari hubungan mereka. Padahal ya namanya pacaran, putus, seminggu ketemu yang baru, oke aja kan masih pacaran juga ya. Terus dikata-katain, apa itu riwahnya di pertama. Jadi dikatain dari orang ketiga. Keluargamu gimana? Papa nggak peduli ya. Karena papa tahu yang benernya. Dan aku kan dijodohin sama Radit. Nah, aku percaya Radit sama Anissa juga nggak bakal ngasih yang jelek lah buat temennya. Itu sampai aku pernah lihat di IG sampai rame itu. Rame? Iya, aku pernah lihat sampai rame. Rame banget. Dari si mantannya sampai G itu dari kayak IG itu dari konten perang. Parah sih, waktu itu lumayan kayak gitu. Ini apaan sih, ribet banget. Udah sih ini sesimpel gue dijodohin. Anissa sama Radit tahu mereka udah putus, ya udahlah gitu. Tapi kan ternyata mereka dulu couple goals kan. Jadi lumayan riweh gitu. Setahun pertama lumayan tuh. Terus tahun kedua, tahun ketiga udah enggak sih. Udah biasa. Udah aman. Aku juga udah lebih kayak oke, kalau gue nggak suka ya gue bisa nolak. Tadinya aku oke. Nih aku punya kejadian. Waktu aku sama G pertama, aku tidak bisa menolak apapun kan. Iya. Aku ditawarin sama satu acara di maaf. Iya, ada gitu. Aku sama hostnya siapa sama siapa. Nah, waktu itu dibilangnya kita cuma ngobrol soal kepribadian kamu aja kok, kita ngobrol yang santai-santai. Yeah. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, oh oke gitu. Fine. Begitu datang, pertanyaan pertama adalah, kalau kamu ada mantannya kayak kamu ngomong apa? Terus aku nggak biasa, aku kayak, iya, kamu bukan dari orang entertain istilahnya. Iya, kayak di kamera, tiba-tiba dihadap gitu kan, ya gue mau ngomong apa, gue juga bingung sih. Iya, aku lumayan kayak mau nangis. Terus kamu gimana kalau sama gue gini-gini? Dibahasnya soal itu terus. Bener-bener soal itu terus. Aku bener mau nangis. Setelah itu aku tutup semua media. Kayak dari situ deh aku mulai nggak mau ngobrol. Aku tutup semua sampai kalau misalkan ada stasiun TV lain yang mau ngobrol, aku harus tahu apa dulu yang mau dibahas. Nah, kalau podcast gimana tuh? Itu bisa terjadi di podcast juga kan? Makanya kan kita baru keluar pas UUS. Aku sama G kan baru keluar di podcast UUS pertama. Dimana Kak UUS juga udah tahu apa yang aku suka dan gak suka. Kalau aku lebih yang nggak pedulian ya, maksudnya dengan masa lalu G yang atau masalahmu mungkin punya mantan A, B, C, dan nggak peduli aja gitu, menurut aku nggak. Tapi kan kalau itu udah lama kan Kak sebenarnya. Cuma pada saat itu di tahun pertama itu tuh kalau dibalikin ke pernikahan kita kan kayak gitu-gitu sebenarnya nggak penting ya. Kayak bikin bad vibes aja gitu pas pulang ke rumah. Kalau sekarang mah udah santai banget. Sekarang udah biasa banget. Udah kayak ya udah gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya pandanganmu itu menikah itu apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih? Soalnya kan gini, banyak orang yang salah kaprah ya, ketika menikah. Tujuan gue sembah nanya sama orang, tujuan lu nikah apa? Supaya punya anak. Karena buat gue itu bukan tujuan ya. Buat gue itu
menurut gue adalah anak adalah masalah baru, cobaan baru sih buat gue. Nah, kalau buat lu itu gimana? Tujuan kita nikah tuh kita pengen bahagia bareng. Oke. Kita pengen susah seneng sama-sama bareng. Oh. Kita tahu menikah itu tidak mudah, tapi aku dan G percaya kalau dijalani dengan orang yang tepat, itu akan menyenangkan walaupun susah atau berat adalah masa-masanya. Kalau anak, Berarti value kamu awal nikah itu ada untuk value untuk hidup bareng. hidup bersama, Ya. happy bersama, Iya. susah sedih sama-sama. Berarti aku ngomong ini, ingat ya teman-teman, jangan nyerang dia, kasihan juga deh. Iya. Maksud aku, berarti kamu nikah itu value itu bukan ke situ. Kan kebanyakan orang kan nikah kan buat anak, buat ini, you know gitu maksudnya. Tapi kamu malah justru membuat pilihan bahwa gue mau nikah karena mau bahagia sama nih orang gitu. Dan itu I think is good, very good. Iya, aku menikah karena G-nya, bukan karena siapa yang akan kita hasilkan setelah itu dong. Menurutku juga, menurut kami sih, anak tuh adalah gift. Jadi kayak pemberian Tuhan dan gak semuanya dikasih juga kan. Kayak sekarang kita udah 6 tahun sama-sama dan belum dapet juga, dan kita juga ya gak apa-apa juga. Mungkin ini caranya Tuhan buat bikin kita lebih kompak lagi. Mungkin dari mata Tuhan melihat kita belum siap. Ya kita nggak tahu. Butuh liburan lebih banyak gitu. Kita kan nggak tahu mata Tuhan tuh pemikiran Tuhan seperti apa, kita nggak tahu. Iya, betul. Mungkin kalau orang lihat kita happy aja, mungkin di mata Tuhan kayaknya lo ada yang belum siap deh. Ya. Nah, aku tuh selalu percaya sama waktu Tuhan. Ya. Nah, ini waktu Tuhan. Gue pernah dengar omongan kayak gini, waktu Tuhan tuh, Marsyanda deh ngomong gitu. Ya. Terus aku tuh percaya timing Tuhan udah yang terbaik. Ya, nah, seandainya amit-amit kita tidak diberikan, kebetulan aku sama G juga saat ini belum mau program, karena menurut G program itu sebenarnya sakit. Ya. Karena perempuannya sakit, dia belum tega lah kalau buat kayak sampai aku yang kesakitan. Dan amit-amit ya kalau gagal itu kan jauh lebih menyakitkan lagi. Iya. Kalau jadi kami akhirnya lagi sepakat kalau mungkin ada orang tua yang tidak diciptakan sama anak, ada anak yang tidak diciptakan dengan orang tua. Mungkin waktunya mungkin waktunya kita akan bertemu nih nanti. Kalau misalkan semua orang tua punya anak, nanti yang ngurusin anak-anak ini siapa? Yang nggak punya orang tua. Mungkin kita berdua diciptakan untuk seperti itu, mengambil anak-anak yang belum punya orang tua. Gitu, sebenarnya ini pemikiran yang jujur ya. Ini pemikiran orang luar loh. Masa sih? Iya, karena kalau kita ngomong Asia kan pola pikir yang bagaimana kita menghasilkan buat dari diri kita gitu. Tapi kalau orang luar, orang Amerika, orang bule gitu ya maksudnya, mereka berpikir bahwa ya kayak kamu bilang tadi bahwa ya kita dilahirkan saat ini mungkin tidak punya anak atau tidak bisa punya anak, itu bahasa kasarnya tidak bisa punya anak. Tujuannya adalah ada pilihan lagi, adalah kita mesti mengangkat anak orang lain dalam tanda petik gitu ya, maksudnya mengambil anak lah ya, mengambil anak mungkin dari panti asuhan, sapi, whatever itu namanya. Nah itu, dan itu malah lebih ada sisi bagusnya loh, untuk satu membersihkan karma, kedua kita belajar bagaimana untuk mencintai secara tulus, walaupun mungkin itu bukan sedarah daging kita gitu. Aku juga tipe orang yang percaya keluarga bukan cuma dari darah sih sebenarnya. Kita bisa menyayangi orang dengan tulus nggak cuma dari darah gitu. Pengalaman apa yang bikin kamu berpikir seperti itu? Sering dipertemukan sama orang-orang yang baik. Oke. Kayak waktu papaku nggak ada, contoh kecilnya, aku cuma bisa diem sedih. Tapi semua orang yang baik-baik ini yang membantu, tiba-tiba terjadilah acara papa di rumah. Jadi aku kayak, ini tenda siapa yang pesen ya? Kok bunga papa udah ada ya? Kok peti papa ada ya? Jadi aku percaya kita tuh bisa saling menyayangi tanpa satu darah gitu loh, Kak, intinya. Gitu. Ya, gitu sih. Menurutku dia beruntung sekali dapat wanita yang punya pemikiran kayak kamu. Tapi dia juga gitu. Kayaknya aku rasa aku kayak gini karena dia juga kayak gitu, Kak. Ya. Kan ada juga law of attraction sih, hukum tarik menarik. Aku percaya. Itu aku percaya. Karena kalau aku kayak gini,
Tapi G-nya yang kayak, "Nggak, kita harus punya anak, kamu mau kayak apapun kamu siap atau nggak siap akan aku bayar buat program ini, nggak apa-apa kamu sakit-sakit." Aku juga nggak bisa dong. Kayak gini kan si G-nya juga dewasa. G selalu bilang kalau sama teman-temannya, kalau belum mau punya anak, kalau belum mau program, dia bilang tubuh Kiku yang punya. Anytime dia mau program, boleh. Tapi kalau dia yang minta, bukan gue yang minta, gitu. Sama kita. Aku mau nanya suatu hal ini, cuman tapi kalau kamu nggak suka nanti atau gimana, boleh potong gitu ya. Sebelum itu, aku mau nanya kamu, waktu itu kamu sempet aku lihat di potongan TikTok ya, TikTok YouTube ya, aku lihat kamu itu kepengen ngajak G, itu kayak video udah lama, ke Jepang. Nah, pas di lockdown itu udah terjadi. Udah. Itu gimana? Dia ke Jepang pakai Naruto nggak jelas gitu nggak? Oh iya dong, G harus, gimana kostum? Serius? G di sana bener pakai kostum kok. G di sana tuh. Sendiri gimana? Untung di sana nggak ada yang kenal lu gitu, jadi kayak ya udah lah ya gitu, walaupun tetap aja ngerasa aduh anjir gue malu juga. Kita berdua kok, kayak kapan lagi sayang? Ya akhirnya aku berdua-duaan kostuman sama dia. Emang agak freak sih kak. G lumayan, G kalau kamu nonton ini kamu freak enggak deh? Iya memang, iya udah freak sih. Oke lah kalau ke mana namanya ke Plus Senayan pakai kimono is okay gitu ya, tapi maksudnya masih lucu. Tapi kalau ke Jepang lu pakai baju Naruto juga dan setiap hari outfit lu cosplay semua sih mah lu freak sih namanya. Freak sih. Tapi dia seperti papaku sebenarnya. Papaku juga gitu. Papa sama mama, papa tuh suka banget kostuman yang kayak Jepang. Dulu pas di rumah, papa tuh selalu setiap malam pakai baju Jepang samurai sama pedangnya. Muter-muter keliling komplek. Katanya mau, kan dulu ada apa namanya? Sis kambing ya kak? Gue malu kan kalau dengan cerita-cerita kayak gini. Gue juga waktu zaman SMA juga gitu, pakai kaos Naruto lagi anjing sih. Gue juga nggak tahu kenapa dulu SMA gue begitu gitu. Papa aku gitu sampai nanti kalau malam-malam ronda, papa pakai baju samurai. Oh, oke. Sama, aku tidak. Samurai beneran? Bawa samurai ininya katananya kendo. Oh, oke. Yang kayak cuma ininya doang, kayunya doang. Papa aku kayak gitu. Jadi aku ya suka kostuman sebenarnya nggak jauh-jauh dari papa, jadi udah biasa. Itu pengalaman ke Jepang gimana tuh? Maksudnya pakai kostum dan sebagainya, pasti banyak orang yang nggak tahu, mungkin sana mungkin udah biasa juga, mungkin dilihat banyak orang nggak sih atau gimana sih? Enggak, di sana kan lebih aneh kak. Di sana kan waktu aku di sana aja aku pernah ngeliat orang punya peliharaannya batu ya. Oh iya. Iya kan, jadi dia ngiket batu terus tiba-tiba digeret-geret diajak ngobrol, ini apa peliharaan gitu kan. Jadi kalau di sana udah biasa aja. Stres di Jepang kan memang tinggi juga. Tinggi. Iya. Kan Jepang juga lagi mikirin gimana caranya buat orang menikah. Karena di sana belum minat pernikahan menurun kan. Udah menurun parah. Di sana katanya populasinya banyak kan manula. Jadi umur-umur manula malah lebih banyak daripada yang bayi-bayinya. Tuh makanya kalau di sana setauku ya, ketika kita memutuskan hamil di sana dikasih uang kan? Iya dikasih uang. Malah dibiayai penuh kan? Kalau Indonesia di sini mungkin presiden negara udah bangkrut kali ya? Ya kayak, tar dulu kayak kita KB dulu kali ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mah makin banyak punya anak biar duitnya makin banyak kan gitu kan? Enggak, memang kenyataan gitu. Nah terus di Jepang pengalaman apa sih yang menyenangkan di sana berdua sama G? Atau enggak gitu, kalau menyenangkan kayak udah biasa banget. Yang paling aneh deh, selain kalian berdua pakai kostum-kostuman yang konyol itu. Oke. Kemarin itu pas kita trip ke Jepang, kita sama Chef Juna. Oh, oke, wow. Jadi kita dapat pengalaman makan di restoran-restoran aneh yang di-approve sama Chef Juna. Jadi enak banget. Biaya mahal nggak sih kalau saya? Enggak. Aku makan kayak rice bowl, kalau dirupiahin bisa 50.000. Kalau kita di murah. Kalau misalkan bisa dapet yang ya bukan yang turis destination ya, kayak misalkan Ichiran Ramen ya pasti udah lebih mahal lah. Iya pasti. Karena udah terkenal banget. Nah kalau bisa kita berani ke kios-kios kecil, kita masih dapet yang 50.000. Oh gitu ya? 50.000. Makanan masih banyak yang murah ya? Banyak. Aku bersyukur banget.
karena jadinya aku dan Angga, adikku, bisa menghormati berbagai jenis keyakinan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, aku bersyukur karena jadinya aku mengenal Tuhan dengan caraku sendiri. Keluarga kecil yang menurut aku seandainya aku bisa mengulang lagi semuanya di semua kehidupan, aku mau. Semua yang berkaitan dengan papaku selalu aku simpan. Entah chat-chat lama, aku udah bilang kemarin pas aku ganti handphone, aku sampai bilang ke orangnya, sampai chat papaku kehapus, kena loh gitu, kayak gue bakal marah banget karena lo udah bilang dari awal ini nggak akan kehapus, WhatsApp masih bisa di backup. Sampai sana aku sedih, kok gue bisa ngasih bokap gue yang setua ini, apalagi tetangga tuh pada bilang ih serem banget krematoriumnya. Sedih dong. Iya. Aku langsung kayak aku mau pindahin aja papa, itu papa udah mau dikremasi ya. Iya. Terus kayak ya Tuhan, kok aku bisa ya gagal banget jadi anak, gue nggak ngasih yang terbaik, kenapa nggak di Grand Heaven atau di mana yang sekalian. Tiba-tiba nggak nyampe sejam Tuhan jawab,